Dan kita kembali terhubung dengan rekan kami, produser lapangan CNN Indonesia, Ausuryon Dholu di Busan, Korea Selatan. Halo, selamat malam waktu Indonesia, Rio. Bisa Anda ceritakan apa kemudian yang menjadi persiapan dari Puan maupun keluarga sebelum menerima gelar honoris causa dan atau mungkin ada kegiatan lain yang dijadwalkan dilakukan di Busan, Rio? Ya, selamat malam Bram, benar sekali. Tadi seperti yang dia sebutkan tadi dalam pengantar berita, bagaimana Puan Maharani ini memang sudah sampai di Korea Selatan, tepatnya di kota Busan sejak pada pukul 7.30 waktu Korea Selatan tadi pagi. Dan bagaimana ia didampingi oleh sang ibunda dari yang juga merupakan ketua umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan juga sejumlah keluarga besar dari PDIP. Di antaranya kalau saya sebutkan baik yang duduk di parlemen ataupun yang tidak duduk di parlemen, saya sebutkan dari yang dari parlemen misalkan pertama ada dari Komisi 1 DPR hingga Komisi 11, ini semuanya ada perwakilan yang mendampingi Puan Maharani ke Korea Selatan. Misalkan dari Komisi 1 ada Utut Adianto, Wakil Ketua. Dari Komisi 2 ada Junimart Girsang yang merupakan juga Wakil Ketua dari Komisi 2 DPR. Lalu kemudian Komisi 3 sendiri bahkan ada 4 orang. Ada Bambang Urianto sang Ketua, lalu kemudian ada Arteria Dahlan, Johan Budi, dan juga Trimedia Panjaitan yang juga ikut mendampingi. Lalu untuk Komisi 4 ada Ketua Komisi 4 Sudin, Komisi 5 ada Lasarus, ada Mufti Anam dari Komisi 6, Komisi 8 ada Diah Pitaloka, Komisi 9 ada Charles Honoris, dan Komisi 10 ada Agustina Wilujeng, dan Komisi 11 ada Masinton Pasaribu. Ini artinya memang agenda ini begitu dirasa penting untuk kemudian mendampingi Puan Maharani dalam agenda pemberian gelar honoris causa yang akan dilangsungkan pada besok pada pukul 8 pagi waktu Korea Selatan di University Pyongyang National University begitu. Nah, tidak hanya dari anggota legislatif, tapi dari anggota eksekutif yang juga merupakan kader PDIP juga turut hadir dalam kunjungan Puan Maharani ini. Yang pertama dari Menpan RB Abdullah Azwar Anas juga tadi hadir begitu, dan kemudian ada Ketua LKPP Hendrar Priyadi yang juga turut hadir untuk besok mendampingi Puan Maharani dalam pemberian gelar honoris causa. Dan tadi sejak pada pukul 8 pagi setelah sampai ini rombongan langsung disambut oleh Duta Besar Indonesia untuk Korea Selatan yakni Gandhi Sulistianto, dan kemudian mereka melangsungkan kegiatan bersama hingga pada ini baru saja selesai pada pukul 9 malam waktu Korea Selatan. Tadi agenda makan malam bersama yang disambut langsung oleh wali kota dari Busan yakni Park Hyung-jon, yang bagaimana dalam sambutannya ini Park Hyung-jon membawa ataupun bercerita tentang bagaimana agenda yang akan dilangsungkan di Busan terkait dengan Busan World Expo 2030, dan ia menekankan bagaimana pentingnya kerjasama antara Indonesia dan juga Korea Selatan, dan itu disambut juga oleh Puan Maharani, disambut baik, disambut positif oleh Puan Maharani, bagaimana ia juga mengingatkan bahwa ada sejumlah poin penting dari kerjasama Korea Selatan dan Indonesia. Yang pertama dari investasi, perlindungan WNI, lalu kemudian ada industri perikanan dan pengolahan hasil yang memang perdagangan ini menjadi poin penting ataupun jadi investasi yang cukup penting bagi Indonesia untuk di Korea Selatan. Bagaimana kalau kita ingat di kota Busan ini merupakan akses pelabuhan tertua dan terpadat di Korea Selatan, yang mana artinya ini menjadi penting bagi Indonesia untuk menjaga kerjasama hingga waktu yang akan datang. Ini tadi dibawa dalam sambutan ataupun dari pidato yang dilangsungkan oleh Puan Maharani. Dan terkait dengan agenda besok, ini karena sudah selesai, tadi agenda selesai pada pukul 9 malam, seluruh rombongan ini pulang ke hotel masing-masing untuk beristirahat karena besok agenda akan dilangsungkan pada pagi hari dan bahkan seharian begitu di dalam kompleks University Pyongyang National University begitu. Dan bagaimana pada esok hari dimulai pada 8 pagi. Dan kalau kita ingat, besok ini Puan Maharani akan menerima gelar doktor kehormatan dalam bidang ilmu politik. Dan besok akan dihadiri oleh kurang lebih 300 undangan. Dan jika kita tarik waktunya ke belakang, pada bulan Juli yang lalu, sebenarnya rektor dari PKNU ini sudah datang juga ke DPR untuk menyampaikan undangannya terkait dengan undangan bagi Puan Maharani untuk menerima doktor kehormatan yang akan diberikan oleh PKNU begitu. Dari rektor PKNU yang dinamakan dengan Jang Yong-so ini datang ke DPR, itu ada sejumlah poin bagaimana ia merasa bahwa Puan Maharani pantas untuk menerima gelar honoris causa ataupun doktor kehormatan di bidang ilmu politik. Ada 3 hal yang dibawa dalam kunjungannya pada saat itu. Yang pertama, Puan Maharani dinilai membawa arah pembangunan masa depan yang lebih baik bagi Indonesia dari seluruh kebijakan yang
selama menjabat sebagai Ketua DPR. Dan yang kedua adalah dedikasinya Puan Maharani dalam memperjuangkan kesetaraan gender yang ia memang dengungkan. Kalau kita ingat salah satunya adalah Undang-Undang TPKS ataupun tindak pidana kekerasan seksual yang goal pada saat ia menjabat sebagai Ketua DPR. Dan kemudian yang terakhir adalah pencapaiannya Puan Maharani sebagai Ketua DPR pertama perempuan pada yang kita miliki sebagai warga Indonesia selama ini begitu. Dan PKNU berharap bahwa pemberian gelar ini dapat menginspirasi perempuan Indonesia untuk terjun ke dalam politik, untuk membawa kesejukan, lalu kemudian membawa isu-isu terkait dengan kesetaraan gender yang juga dibawakan oleh Puan Maharani. Dan ini kalau kita ingat, ini bukan gelar honoris causa pertama yang akan diterima oleh Puan Maharani, karena pada tahun 2020 yang lalu Puan Maharani juga diberikan gelar honoris causa oleh Universitas Diponegoro, yang memang kalau pada saat itu Puan Maharani diberikan gelar honoris causa dalam bidang kebudayaan begitu. Nah, ini akan kita tunggu bagaimana prosesi ataupun seremoni yang akan dilangsungkan besok, karena memang kalau besok berjalan lancar artinya Puan Maharani akan mengikuti jejak dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang juga sempat menerima 2 gelar honoris causa di Korea Selatan. Yang pertama dari Korea Maritim dan Ocean University pada tahun 2015 dalam bidang ilmu politik, bidang yang sama, dan yang kedua dari Mokpo University pada tahun 2017 dalam bidang demokrasi ekonomi. Ini akan menjadi hal yang menarik kalau kita lihat besok agenda akan banyak begitu, dan dalam beberapa hari ke depan ini akan diikuti sejumlah agenda, salah satunya kemungkinan besar Puan Maharani akan bertemu dengan Presiden dari Korea Selatan, lalu kemudian bertemu juga dengan Ketua DPR dari Korea Selatan, dan juga jika waktu masih sempat, tadi kami juga mendapatkan informasi bahwa Puan Maharani akan menyambangi satu lokasi kejadian yang ada di Itaewon kemarin yang menewaskan ratusan orang terkait dengan Halloween yang berlangsung pada saat itu. Ini akan menjadi hal yang menarik bagaimana penerimaan gelar ini apakah Baik, terima kasih atas laporan dan elaborasi dari rekan kami, Ausriyon Dholu dari Busan, Korea Selatan. Selamat kembali bertugas.